warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini udah ada aku? Belum. Kan pernah ketemu kan? Kita kenalan dulu boleh ya? Di sini pertama ini nama aku Desti Radadati, aku dari mahasiswa IPB Siliwangi. Di sini aku dari jurusan sekarang masuk pelajaran apa? Aku dari jurusan kita. Di sini aku sedang melaksanakan PPL kurang lebih 2 bulan ke depan. Kita mungkin akan selesai. Coba apa ketemu aku? Oke. Di sini teman-teman udah pada saling kenal belum sama temennya? Ya, udah kenal sama aku sekarang? Siapa coba? Panggilnya Kak Desti boleh, Bu Desti boleh. Panggilnya apa? Kak Desti. Kak Desti. Boleh. Aku siapa? Kak Desti. Oke. Kak Desti. Kak Desti boleh, Bu Desti boleh. Oke. Untuk mengenali seseorang gampang Pak? Gampang kan? Kayak nggak kenalan sama aku itu kalian semua kenal, betul? Oke. Tapi aku mau tanya, kalian udah kenal belum sama diri kalian sendiri? Benar. Apa yang diri kalian mau? Apa hobi kalian? Apa bakat kalian? Apa potensi dan kemampuan kalian udah tahu? Belum. Oke. Jadi pengalaman materi pertama kali ini aku pengen kalian semua mengenali diri kalian dulu. Oke. Mengenali diri sendiri. Oke. Oke. Tujuannya biar apa sih? Pasti ada namanya gitu kan? Kenapa sih kita harus kenal sama diri kita? Biar apa sih kita kenal sama diri ini? Gitu kan? Oke. Kenapa penting buat mengenali diri sendiri? Pertama, biar kalian tahu cita-cita kalian yang cocok apa dengan potensi yang ada ini. Biar kalian lebih gampang gitu kan, saya. Oh, aku mah potensinya ini. Berarti cocoknya di profesi ini. Tapi kalau misalnya kalian masih bingung nih, kayak apa ya potensi diri aku, apa ya hobi aku, apa ya bakat aku, kalian akan sulit untuk menentukan cita-cita kalian. Betul tidak? Oke. Di sini boleh ditulis yang dirasa menurut yang penting boleh tulis. Oke? Di sini yang pertama ada konsep diri. Konsep diri itu apa? Dia tahu nggak konsep diri apa? Mau. Saya. Oke. Konsep diri itu mengenali, menilai dan bisa menggambarkan diri sendiri. Halo. Oke, aku punya bukan SPG, tapi kalau misalnya aku bilang konsentrasi, kalian ayo konsentrasi, ting. Bisa? Konsentrasi, ayo konsentrasi, ting. Oke, udah siap ya? Lanjut. Nah, konsep diri ini punya 3 poin. Boleh ditulis ya? Di buku petanya ada kan? Oke, boleh ditulis. Oke, yang pertama ada citra diri. Citra diri. Apa sih citra diri? Citra diri di mana seseorang mampu menggambarkan dirinya, menilai dirinya seperti apa. Misalnya, aku mah anaknya rajin belajar, aku mah anaknya rajin sekolah, aku mah anaknya selalu bantu orang tua. Berarti citra diri anak tersebut, citra dirinya positif. Kalau misalnya kebalikannya, aku mah males belajar, aku belajarnya SKS kalau mau ulangan. Siapa yang kayak gitu? Ya. Oke, kan saya yang kayak gitu, berarti citra dirinya negatif. Itu yang bisa menilai itu hanya diri kita sendiri. Karena kita yang tahu apakah kita rajin belajar, apakah kita selalu ibadah, itu hanya kita yang tahu. Oke, yang kedua, harga diri. Sering nggak sih kalian disuruh kamu tuh harus menghargai orang lain? Betul ya? Sering nggak sih kalian disuruh orang lain buat kamu tuh harus bisa menghargai orang lain? Sering tidak disuruh seperti itu? Sering kan? Nah, selain kita menghargai orang lain, kita juga perlu menghargai diri kita. Gimana sih caranya? Kalau di sini siapa yang suka gak enakan yang kalau diajak hayu? Diajak ke sini hayu. Siapa? Ada yang suka gak enakan buat nolak? Ya pacu. Gak apa-apa. Nah, itu deh. Kadang salah satu ciri seseorang bisa menghargai dirinya bisa berkata tidak untuk kegiatan yang memang dia tidak sukai atau tidak sesuai dengan dirinya. Misalnya, aku kan hari ini lagi gak punya uang, terus tiba-tiba ada temen ngajak, hey guys, nonton yuk. Terus kata, gak enakan nih, jadi uangnya kalau mama atau minta juga mama. Jadi kita ke mama maksain buat itu. Gitu kan? Berarti menghargai dirinya itu kurang. Jadi, it's okay untuk bilang enggak kepada orang lain dengan ajakan apapun itu it's okay. Oke? Bisa dipahami? Oke, selain itu, harga diri juga kita bisa lihat dari cara kita memperlakukan diri, merawat. Misalnya, kayak orang yang lagi sakit, nah, udah tahu orang badan ini teh batuk, udah tahu badan ini teh
masih bu, jadi harus ditingkatkan lah. Oke, maaf. Oke, yang selanjutnya ada peran diri. Peran diri itu identitas sosial di lingkungan. Contohnya kayak gimana sih? Ada tau nggak? Wah, hai, oke. Oke, peran diri itu misalnya nih. Mau nanya siapa yang mana? Yang bisa dia? Siapa? Arta, kenapa? Oh, Artan tidak ada peran. Arta ya? Artan, ya. Dari siapa ya? Ada aja. Oke, lanjut. Peran diri. Ya kan? Artan. Berada di sini. Muhammad Artan. Oke, Artan. Oh iya, terima kasih. Sama-sama. Oke, yang selanjutnya apa? Ada yang ketiga apa? Peran diri misalnya nih, aku lagi di lingkungan keluarga, aku sebagai anak. Kalau di sekolah sebagai boleh. Nah, seseorang itu harus tahu dia di mana lingkungannya. Misalnya, aku di rumah lagi jadi anak nih. Berarti aku harus nurut sama orang tuh. Aku harus bisa bikin mereka happy, bikin mereka apa ya? Dia berperan selayaknya anak. Paham? Nah, kalau sekarang di sekolah, berarti kita peran harus sebagai murid, sebagai sis. Nah, kayak gitu. Itu namanya peran. Oke, jadi konsep diri ada berapa? Ada berapa poin? 3. Apa aja? Oke, paham itu ketiganya yang ditanyakan tidak? Paham? Oke. Yang selanjutnya ada potensi diri. Ada yang tahu potensi diri apa? Potensi, sering nggak sih kalian dengar kata potensi? Iya, apa coba potensi? Oke, potensi di sini kekuatan, kemampuan, bakat itu potensi. Ini poin kedua ya. Tadi yang pertama ada potensi diri. Poin kedua ada potensi diri. Nah, potensi diri itu punya 5 poin. Aku bikin singkatannya ada koso, se, fi, stik. Koso, se, fi, f, i, s, p, i, speak. Itu singkatan dari 5 poin ini. Poin pertama apa? Ko itu kognitif. Siapa? Nah, yang pertama ada kognitif. Apa sih kognitif? Ada yang tahu kognitif apa? Gak ada. Oke. Kognitif adalah seseorang yang suka memecahkan masalah, seseorang yang suka hitung-hitungan, angka. Jadi seseorang di sini mungkin ada yang, dia mah jago matematikanya. Ada di sini yang jago matematikanya? Ada. Nah, berarti orang tersebut potensi kognitifnya tinggi, gitu. Bisa dipahami? Oke. Jadi dia potensi kognitifnya tinggi. Seseorang yang selalu memecahkan masalah, selalu suka mengerjakan soal-soal yang berbau pemecahan masalah, gitu. Yang berbau hitung-hitungan, gitu. Berbau angka, gitu. Nah, seseorang yang memiliki kognitif tinggi itu cocok untuk contoh profesi yang cocoknya itu ada guru matematika, ada dokter, ada ilmuwan. Itu cocok karena di profesi tersebut kurang lebih membahas mengenai pemecahan masalah angka. Nah, lanjut, udah kok apa? So itu sosial, potensi sosial. Nah, seseorang yang memiliki potensi sosial itu kayak gimana sih, gitu kan? Nah, potensi sosial ini seorang yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik, menjalin hubungan yang baik. Kalian pernah nggak sih punya teman yang misalnya, dia mau baru dekat sama orang baru kan langsung akrab, langsung obrolannya kan langsung nyambung, kopinya tuh nggak mati, gitu. Paham nggak? Ada yang pernah punya di sini? Ya, ada di mana sih? Padahal mereka kan kita ngobrolnya udah panjang banget, udah semuanya langsung dekat banget. Nah, orang kayak gitu berarti mereka memiliki potensi lebih tinggi di bidang sosial. Nah, apa sih yang cocok? Yaitu humas hubungan masyarakat. Menjadi seorang guru itu cocok, menjadi seorang psikolog itu cocok, terus menjadi relawan itu cocok karena profesi tersebut itu melibatkan banyak orang. Di mana seseorang harus bisa menjalin hubungan dengan orang itu dengan baik. Kayak gitu. Ada yang bertanya sampai sini? Bisa dipahami? Oke. Yang selanjutnya udah so apa? Udah so. Udah so apa yuk? Se itu seni. Potensi yang memiliki potensinya di bidang seni. Contoh potensi di bidang seni kayak apa? Yang seni tahu apa? Menggambar. Terus? Melukis. Terus? Menari. Terus? Menyanyi. Nah, acting itu juga sama.
Nah, kok kira-kira dari contoh-contoh tersebut, profesi apa sih yang cocok buat orang-orang yang memiliki potensi seni yang tinggi? Siapa yang mau? Profesi yang cocok untuk di bidang yang tadi apa aja? Menjadi guru tari, guru nyanyi, menjadi aktris, menjadi pelukis. Itu cocok karena profesi tersebut melibatkan kemampuan di bidang seni. Gitu. Yang lainnya ada apa? Gesture apa? Si itu fisik. Kemampuan potensi di bidang fisik kayak gimana coba? Gimana? Ayo. So, kecil. Mengeluarkan potensi yang selalu terbawa dengan fisik, kegiatan fisik, misalnya olahraga. Terus anak ini mah pemiliknya tujuannya kurang, tapi dia teh selalu ikut olahraga. Dia mah rajin olahraganya, dia mah selalu kalau misalnya ada kegiatan di bidang olahraga, kegiatan fisik, bela diri, dia mah selalu ikutan, dia selalu tertarik. Berarti dia memiliki kemampuan atau potensi di bidang fisik. Contoh profesi yang cocok di bidang fisik apa? Apa? Karate, boleh. Bola. Lagi, basket, lagi, boleh. Nah, tuh, kayak gitu. Kayak misalnya atlet, atau di bidang macam olahraga, polisi, tentara, itu kan membutuhkan tenaga atau fisik yang kuat. Yang satu lagi apa? Speed itu spiritual. Seseorang misalnya, seseorang yang memiliki kemampuannya, dia mah paham banget tentang agamanya. Kalau aku nanya tentang agama gini-gini, dia mah tahu. Dia mah paham pokoknya aturan-aturan agama, larangan agama, pokoknya mah mendalam kayak agamanya. Kayak ada kan yang pernah punya teman kayak gitu, kayak misalnya kakak, teman agama, dan sebagainya gitu. Nah, dari kemampuan potensi tersebut, kira-kira profesi apa yang cocok? Guru agama, terus? Guru ngaji. Betul, kayak gitu pemuka agama, guru agama, kayak gitu. Sampai sini paham? Ada yang bertanya kan? Benar. Serius? Nah, tapi kan, oke aku nanya ya. Tapi kan misalnya, kalau orang ini mah, dia kan hobi juga pintar, terus seninya juga bagus. Bisa nggak sih tuh sebenarnya kita lebih dari satu punya potensinya? Bisa, betul. Karena misalnya dia mah seninya bagus, terus kondisinya pintar, dia kan pintar nari, terus matematikanya itu gede wae gitu ya. Teorinya itu gede gitu. Nah itu memungkinkan seseorang bisa lebih dari satu potensi yang dia miliki kayak gitu. Nah, misalnya Bu, aku mau tanya, kalau misalnya aku tuh potensinya di sini aja tuh, tapi aku tuh kerjanya pengen jadi dokter, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Jadi bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Gimana coba? Kenapa bisa? Belajar, betul. Jadi, kalau misalnya aku tuh suka nih, aku tuh suka nari nih. Aku tuh pengen jadi dokter, aku mah gitu. Bisa nggak? Bisa. Tapi kerja kerasnya harus lebih lagi, harus memperdalam lagi mata pelajarannya, harus memperdalam lagi mengenai kognisinya diperkuat kembali kayak gitu. Boleh aja kalau misalnya potensi dengan cita-citanya berbeda boleh, tapi harus kerja ekstra. Nah, harus kerja ekstra. Nah, kalau misalnya kita tahu potensi kita, terus kita mau cita-citanya sesuai dengan kemampuan kita, itu bakal lebih mudah. Misalnya, tapi perlu dengan tahap-tahapan tetap harus belajar, tapi tidak seberat kalau misalnya di luar potensi kita. Nah, misalnya nih, aku suka nari, terus aku pengen jadi guru tari, itu belajarnya nggak perlu mendalami banget, tapi emang tetap harus belajar. Tapi harus juga bisa misalnya, karena aku udah punya basic tari, jadi aku bisa menguasai beberapa gerakan gitu. Jadi itu lebih tahu jalannya kemana. Oh, gerakan itu harus kayak gini ya. Oh, itu harus kayak gini ya. Kayak gitu. Jadi lebih karena linear dengan potensi yang dimiliki. Oke. Sampai sini paham? Paham. Ada yang bertanya enggak? Oke, aku tanya. Setelah penjelasan tadi, coba kalian udah paham belum sama diri kalian? Kayak enggak ya? Jadi, kenapa sih penting untuk mengenal diri? Tapi kayak, kita hidup di sini enggak, aku teh Desti, nah begitu dong, aku teh orang gitu, aku teh gini gitu. Enggak, tapi kita juga harus tahu potensi apa sih yang kita punya, kemampuan apa sih yang harus kita
gali, terus cita-citanya mungkin kamu kayak gimana ya ke depannya, itu harus dipertanya. Karena setiap orang kalau ada yang ada di dunia ini pasti ada alasannya dan tujuannya. Nah, jadi di sini masih ada yang bingung nggak sih, Kak? Kak, aku mau tahu potensi aku tuh apa? Ada yang mesti tanya nggak? Ayo, di sini udah pada tahu, udah pernah kenal sama dirinya? Ya. Soalnya kalau misalnya kalian udah masih bingung nih sama, kayak aku mau tahu ya, aku mau seni, nggak tahu, aku mau fisik, ya gitu, aku mau MTK, adanya gitu. Ya, gitu, kalian bisa cari nih, misalnya kalian coba nih kegiatan fisik kurang lebih misalnya sebulan. Coba tanya diri kalian, aku suka nggak di bidang ini? Aku bisa nggak ya di bidang ini? Badan aku kuat nggak ya kalau di bidang ini? Kalau misalnya badan kalian terima, kalian enjoy, berarti itu potensi kalian di situ. Kalau misalnya kita di bidang tari, kok kayaknya potensinya kayaknya mas seni deh. Tapi narinya tuh nggak bisa, nyanyinya tuh nggak bisa. Tapi dia tuh malah pintar di bidang fisik, berarti potensinya di bidang fisik. Jadi, kalau misalnya kalian masih bingung, masih mencari potensi kalian itu apa sih? Coba berbagai potensi, cari diri kalian. Aku nyaman di mana? Aku bisa nggak ya di matematika? Oh, aku masih bisa di matematika deh. Aku mah lebih enjoy di matematika daripada ngerjain bahasa Indonesia. Aku mah lebih suka IPA daripada IPS kayak gitu. Coba deh berbagai potensi. Misalnya kayak tadi, kalau misalnya dirasa diri kalian enjoy, kalian juga akan bisa menemukan potensi. Oke, di sini aku punya beberapa pertanyaan. Dijawab dengan jujur, jangan lupa diisi nama dan pas. Baik, ya, dekat.